Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Alam Karawang. Sekolah dengan nuansa Islami, sekolah ramah bakat, dan sekolah dengan banyak kegiatan sehingga ilmu pengetahuan tereksplor dengan jelas. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman semuanya, baik ikhwan maupun akhwat, kita bertemu kembali dengan saya Pak Didin Nurjaya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yuk kita belajar bareng-bareng. Bismillah. Baik teman-teman semuanya, teman-teman kelas 9 baik ikhwan maupun akhwat 9A dan 9B. Hari ini adalah hari perdana kita bertemu untuk belajar materi bahasa Indonesia. Sebelum Bapak masuk ke materi hari ini, Bapak akan membuat kontrak belajar dulu dengan kalian, ya, dimana kontrak belajar ini adalah penyampaian materi yang akan Bapak sampaikan selama semester 1 di tahun ajaran 2020-2021 ini. Oke teman-teman, materi pertama yang akan kita pelajari di semester 1 ini yaitu ada materi teks laporan percobaan, dimana di materi ini kita akan belajar 1. Mengidentifikasi informasi laporan percobaan, 2. Menyimpulkan informasi laporan percobaan, 3. Menelaah laporan percobaan, 4. Menyajikan laporan percobaan, dan 5. Ada kegiatan literasi. Biasanya kegiatan literasi ini diisi dengan praktek. Oke, praktek dari materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi kita praktekkan. Setelah selesai teks laporan percobaan, maka selanjutnya kita akan membahas materi pidato persuasif, dimana di materi ini kita akan belajar 1. Mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif, 2. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif, 3. Menelaah pidato persuasif, 4. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif, dan kelima ada kegiatan literasi kembali, praktek mungkin nanti ya teman-teman. 3 materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini yaitu ada menyusun cerita pendek, dimana di dalam materi ini yang akan kita pelajari adalah 1. Mengidentifikasi cerita pendek, 2. Menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek, 3. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek, 4. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek, lalu kelima ada kegiatan literasi, praktek kembali. Jadi semua materi yang kita pelajari setelah selesai akhirnya adalah kita akan ada praktek teman-teman. Jadi untuk menguji coba apakah kalian paham atau tidak terhadap materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke teman-teman, setidaknya ada 3 materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Maka dari itu Bapak harapkan kalian dapat bekerja sama dengan baik, ditambah kalian sudah kelas 9, maka yang namanya main-main, yang namanya malas-malasan dan ogah-ogahan dalam mengerjakan tugas itu semua harus dibuang dan dirubah oleh teman-teman semuanya. Dengan Bapak mudah teman-teman. Ketika ada tugas yang Bapak lihat bukan hasil tapi prosesnya, kalian sudah
mengerjakan dengan maksimal dan hasilnya masih misalkan jauh dari harapan, nilai akan tetap kalian dapatkan karena kalian sudah berusaha dengan maksimal. Berbeda halnya dengan kalian tidak berusaha sama sekali. Nah, itu yang menjadi masalah, teman-teman. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman. Bapak harap sekali lagi di kelas 9 ini kalian dapat bekerja sama dengan baik dengan Bapak. Bapak memberikan materi ke kalian dan kalian mengerjakan tanggung jawab kalian dengan baik juga. Oke. Baik, teman-teman, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertemuan pertama kita, yakni kita akan membahas teks laporan percobaan. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Teman-teman semuanya yang Bapak banggakan, di kelas 7 dan kelas 8 lalu kalian sudah belajar berbagai macam jenis teks ya. Mulai dari teks deskripsi, teks narasi, berita, iklan, prosedur, eksposisi, eksplanasi, pidato. Dan di kelas 9 ini akan ada satu teks lagi yang akan kita pelajari, yaitu teks laporan percobaan. Oh ya, sebelumnya juga kalian sudah pernah belajar teks ulasan. Maka dari itu, teman-teman, sebenarnya di materi kelas 9 ini masih ada sangkut pautnya dengan materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dan kelas 8 lalu. Makanya Bapak himbau ke kalian, kalian harus buka kembali materi-materi kelas 7 dan kelas 8. Buka kembali buku-buku kalian ya. Jangan malas untuk membaca karena sekali lagi materi-materi di kelas 9 ini banyaknya pengulangan ya. Oke, baik, kita kembali lagi ke materi bahasan sekarang. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu teks laporan percobaan. Di mana, teman-teman, teks laporan percobaan ini masih berkaitan erat dengan teks prosedur yang sudah kalian pelajari di kelas 7 waktu dulu. Oke. Kenapa masih berhubungan? Karena seperti ini, teman-teman. Mudahnya karena di dalam teks laporan percobaan ini ya, di dalamnya ada teks prosedur. Oke, jadi sekali lagi, di dalam teks laporan percobaan ini ada teks prosedur yang dicantumkan, yang dilampirkan. Nah, makanya kalian silahkan buka-buka lagi materi-materi kelas 7 khususnya teks prosedur. Karena ini berkaitan dengan materi sekarang. Oke, gitu teman-teman. Sedikit mereview kembali tentang teks prosedur, teman-teman. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Sekali lagi, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Contoh, teman-teman pada zaman sekarang teman-teman masih bisa bermain permainan lempar sendal. Ya. Padahal permainan lempar sendal itu sudah ada sejak teman-teman belum lahir. Tapi kok kenapa teman-teman sampai sekarang masih bisa melakukan permainan tersebut? Karena ada orang yang memperagakan, ada orang yang memberitahu bagaimana caranya permainan tersebut dilakukan, apa saja peraturannya. Nah, secara tidak langsung itu merupakan sebuah prosedur atau cara ya. Prosedur itu adalah cara. Contoh lain, teman-teman bisa memasak nasi goreng dengan sangat enak kalau di rumah misalkan. Kalau teman-teman bisa sampai memasak nasi goreng dengan sampai enak seperti itu,
Karena pasti teman-teman sudah tahu caranya. Karena pasti sebelumnya teman-teman sudah pernah baca bahan-bahannya apa, tata cara masaknya seperti apa. Itu adalah teks prosedur. Ya, karena sekali lagi teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, sekali lagi ya, teks prosedur ini nanti akan sangat berkaitan erat dengan teks laporan percobaan yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, lalu apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Oke, kita kupas teman-teman, kita bahas. Kita bahas dari kata per katanya terlebih dahulu. Laporan percobaan terdiri dari dua kata, yaitu laporan dan percobaan. Kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan kepada pihak yang meminta. Itu laporan. Sekali lagi, laporan adalah sesuatu yang disampaikan oleh seseorang, baik berupa lisan maupun tulisan, yang isinya berupa kegiatan yang sudah dilakukan kepada pihak yang meminta hasilnya. Jadi seperti itu. Itu pengertian dari laporan. Sedangkan pengertian dari percobaan adalah segala bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori, atau bisa dikatakan suatu pendapat lah ya. Sekali lagi, percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, dari dua pengertian tadi, laporan dan percobaan, jika kita gabungkan, maka akan menjadi suatu pengertian teks laporan percobaan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Sekali lagi, teks laporan percobaan adalah bentuk teks ya atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya adalah untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi itu pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan juga sering disebut dengan teks laporan eksperimen. Oke. Biasanya ya, orang-orang atau kelompok yang melakukan percobaan itu dia sudah mempunyai dugaan hasil atau hipotesis. Nah, dugaan hasil inilah yang mereka uji coba, yang mereka buat laporan percobaannya. Contoh gampangnya seperti ini, teman-teman. Ada satu minuman, misalkan contoh lah ya, minuman Tupperware. Di pihak yang membuat minuman tersebut mengatakan bahwa satu botol minuman ini mengandung 1000 atau 10.000 miligram vitamin C misalkan. Ya. Jadi si pihak pembuat minuman itu mengatakan hal seperti itu. Oke. Nah, untuk membuktikannya apakah si pedagang itu atau si pembuat minuman itu berkata benar atau tidak, maka kalian melakukan percobaan atau eksperimen, diuji coba minuman tersebut benar atau tidak ya. Makanya kalian mempersiapkan segala alat dan bahan untuk uji coba minuman tadi. Alat-alatnya kalian tulis, bahan-bahannya kalian tulis,
cara uji cobanya kalian tulis, langkah-langkahnya kalian tulis, hasilnya kalian tulis, dan kesimpulannya pun kalian tulis. Nah, itulah yang dinamakan teks laporan percobaan. Oke. Jadi seperti itu, simpel teman-teman ya. Tidak jauh berbeda dengan teks prosedur. Cuman ada penambahan sedikit, penambahan struktur atau penambahan unsur ya di dalam teks laporan percobaan ini. Pada intinya ada langkah, bahan, alat yang dicantumkan di dalam teks laporan percobaan. Jadi itu. Oke. Sekian materi yang Bapak sampaikan hari ini teman-teman. Untuk menambah kepahaman kalian, nanti akan ada satu tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas tersebut akan Bapak share nanti di Google Classroom ya. Makanya sebelumnya kalian harus sudah mendownload Google Classroom. Kalau sudah download, nanti undangannya akan Bapak kirim di grup kalian, di grup orang tua kalian. Itu undangan untuk masuk ke grup Google Classroom Bahasa Indonesia kelas 9, di mana di dalam Google Classroom tersebut sudah berisi buku e-book Bahasa Indonesia kelas 9 yang bisa kalian jadikan pegangan selama tahun ajaran 2020-2021 ini. Tugas juga akan selalu Bapak share di sana ya, berikut dengan penjelasan materinya akan Bapak share di sana di Google Classroom. Oke teman-teman, jika teman-teman mempunyai pertanyaan mengenai materi yang Bapak sampaikan hari ini, teman-teman bisa WA atau japri langsung ke Bapak ya. Oke, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, Bapak pesan hati-hati, tetap jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan ketika sudah beraktivitas di luar. Jangan keluar rumah jika tidak ada kegiatan yang penting atau urgent ya. Selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bantu orang tua di rumah, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.